Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dengan semangat, saya doakan pergi haji. Ibu-ibu yang tidak galak jawab dengan semangat, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya pergi haji dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Kautsar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hussein Sin. MSI Sin. MSI. Alhamdulillah kami kenal dengan beliau sudah lama di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, yaitu saat musim haji tahun 2013. Ketemu beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin silaturahim. Mudah-mudahan kita di dunia dikumpulkan dalam ketaatan, di akhirat dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT, saya dengar tadi ada 10 RW, 2 RW, 10 RT. Luasnya ini, wilayahnya. Mudah-mudahan masjidnya juga semakin luas atau setidaknya bertambah. Allahumma Amin. Jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah hidupnya, dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendengarkan dengan penuh seksama, diberikan oleh Allah rezeki minimal 500 juta per bulan semuanya. Semoga semuanya pergi haji dan umrah semuanya. Amin. Yang keamin cukup nganterin sampai bandara saja. Amin. Semuanya mudah-mudahan pergi haji dan umrah semuanya. Allahumma Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dalam acara pada malam hari ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, sekaligus kita mengenang perjuangan Rasulullah, dan juga kita berharap dengan mengenang Rasulullah SAW kita mampu meneladani Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia memegang teguh ajaran Islam sampai hari akhir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
setiap memasuki bulan Rabiul Awal, kita teringat dengan satu momentum besar, peristiwa besar, yaitu lahirnya seorang nabi akhir zaman yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kesesatan menuju jalan hidayah, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan dunia akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun gajah atau Fil, bertepatan dengan 571 Masehi, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun tentang tanggalnya ini menjadi ikhtilaf, perbedaan di kalangan ulama tanggal pastinya kapan, ulama berbeda pendapat. Karena dulu belum ada pencatatan yang rapi seperti sekarang. KT namanya akte kelahiran. Masih berdasarkan ingatan dari generasi ke generasi, sehingga tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW ini pun ada yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang berpendapat tanggal lainnya, tetapi mereka bersepakat Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, di mana pada tahun itu terjadi peristiwa besar, yaitu Ka'bah mau dihancurkan oleh pasukan gajah yang bahasa Arabnya Fil, sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun gajah, karena memang orang-orang Arab kebiasaannya menamai bulan atau hari-hari atau tahun dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi saat. Jamaah sekalian rahimakumullah, melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, setidaknya kita diingatkan akan kemuliaan sosok Rasulullah SAW. Maka pada malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama ngaji. Mari kita luruskan niat kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema insya Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subtemanya nanti akan kita bahas tentang syafaat Nabi, tentang bagaimana Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, dan bagaimana cara kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tenang saja Bapak Ibu, metode ceramah saya malam hari ini ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Nanti kalau saya ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan, ditegaskan, disampaikan oleh banyak pihak. Yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh wahai Muhammad, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Ini pernyataan Allah yang pasti benar, menyatakan bahwa makhluknya Nabi Muhammad SAW mempunyai khuluq, akhlak yang alim, yang amat agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bukan hanya orang beriman, para malaikat pun diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
wa sallim taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, panjatkanlah salawat atas Nabi Muhammad, wa sallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Di dalam ayat ini kalau kita bedah ada dua poin. Yang pertama, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan, bagaimana salawatnya Allah dan para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau Allah bersalawat, sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengapa masih diperintahkan orang-orang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad? Bapak Ibu rahimakumullah, salawat jamak dari as-shalah yang maknanya doa. Secara bahasanya maknanya doa agar kebaikan dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Apakah Allah mendoakan Nabi Muhammad? Kalau Allah berdoa, kemudian Allah berdoa kepada siapa? Berarti ada pihak ketiga yang Allah berdoa. Bukan itu maksudnya. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatnya para malaikat, salawatnya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, tidak sama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menjelaskan salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, maksudnya Allah mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada Nabi-Nya. Salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat mendoakan Nabi Muhammad dan beristighfar untuk Nabi Muhammad, memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya orang-orang yang beriman kita ini yang tadi Allah perintahkan adalah agar kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan dan pengagungan akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersalawat mencurahkan rahmat, ridha dan kebaikan kepada Nabi Muhammad, mengapa para malaikat dan orang-orang yang beriman masih disuruh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Apakah tidak cukup salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah mencukupi yang lainnya. Seharusnya Nabi Muhammad tidak membutuhkan salawatnya para malaikat dan salawatnya kita orang-orang yang beriman. Tetapi ini menunjukkan pengagungan akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat agar mengagungkan Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat, untuk memberikan penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya manusia untuk banyak mengingat berzikir kepadanya. Kita ini disuruh berzikir banyak-banyak. Apakah Allah butuh zikir kita? Ibu, kita disuruh berzikir sama Allah. Apakah Allah butuh kita selalu mengingat Allah? Tidak. Allah tidak butuh atas zikir kita. Kita diperintahkan untuk terus mengingat Allah agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berarti Nabi Muhammad butuh terhadap salawat kita, karena dia sudah cukup dengan salawatnya Allah kepadanya dan salawatnya para malaikat kepadanya. Tetapi kita yang butuh terhadap salawat terhadap Nabi agar kita mengagungkan Nabi Muhammad, yang dengan mengagungkan Nabi Muhammad kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Seolah-olah Allah ingin memerintahkan manusia orang beriman bersalawat kepada Nabi Muhammad yang manfaatnya akan kembali kepada diri kita agar mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man shalla alayya wahidah." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyra. Maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang salawat kepada Rasulullah, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 salawat. Maksudnya salawatnya Allah kepada kita, Allah mencurahkan kebaikan, rahmat dan ridhonya kepada kita. Sehingga Rasulullah SAW ketika dikabari oleh malaikat Jibril, kalau Allah menjanjikan 10 salawat bagi umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepadanya 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Rasulullah langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur, karena Allah akan melimpahkan anugerah dan pahala yang besar kepada umatnya. Siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Allah limpahkan anugerah pahala yang sangat besar dunia akhirat. Mari kita salawat. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Nama itu adalah doa orang tua, insya Allah dijabah. Abdurrahman Wahid Abdul hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang Al-Wahid nomor 1 Gus Dur jadi presiden RI setelahnya. Nama adalah doa orang tua. Maka Bapak Ibu nanti yang punya anak dan cucu lagi kasih nama yang baik-baik, karena nama adalah doa. Sebaik-baik nama Abdullah hamba Allah Ar-Rahman, Abdurrahman hamba Allah yang Maha Penyayang. Ini kadang keren-kerenan ngasih nama di orang barat. Anak pertama dinamakan Thompson, anak kedua dinamakan Johnson, anak yang ketiga dinamakan Afidson, anak yang keempat dinamakan Blackson. Ada juga nama yang gabungan antara nama ayah dan ibunya, singkatan. Suaminya namanya Irfan, istrinya namanya Thayyibah, anaknya. Istrinya namanya Dia, anaknya namanya Fandi, singkatan. Bagus. Kadang dipaksakan. Suaminya namanya Leman, istrinya Thayyibah, anaknya Letoy. Ada juga yang terlalu memaksakan. Suaminya orang Aceh, istrinya orang Arab, anaknya Tengkurak. Kalau kasih nama yang baik, insya Allah nama itu adalah doa orang tua. Allah akan wujudkan, Allah akan kabulkan doa yang disematkan oleh orang tua. Bisa dengan bahasa Arab yang paling bagus, nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya Abdullah Abdurrahman. Kalau disandarkan dengan asmaul husna, maka tambahlah Abdul Razak, Ar-Razak yang maha memberi rezeki Allah, Abdul Razak hambanya Allah yang maha memberi rezeki, sehingga Allah kabulkan. Jadi martabat Allah terus sampai sekarang begitu turunan. Contoh nama yang baik juga tidak harus dengan bahasa Arab kalau sulit. Jangan juga asal-asal bahasa Arab dan tahu artinya. Anak pertama dinamakan kafirun, anak yang kedua dinamakan syaitanir rajim. Kan bahasa Arab Ustaz, tergantung maknanya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh juga dengan bahasa Jawa. Contoh nama yang baik Kusworo Nur Siti, baik. Kusworo bahasa Jawa kuno, artinya kesatria. Kalau di Sunda, Koswara, kesatria. Dalam Al-Quran, Farwas min Koswara, lari dari singa, singa maksud kesatria. Nur cahaya, Siddiq kebenaran, sesuai doa orang tua saya.
insya Allah menjadi kesatria pembawa cahaya kebenaran. Amin. Allahumma Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat mendatangkan anugerah, karunia dan pahala yang besar dari Allah kepada yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dunia, di akhirat. Rasulullah SAW mengabarkan siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pagi hari, 10 kali petang hari, maka dia akan mendapati syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 10 kali. Sampai 5 menit dah, Pak? Sampai 5 menit dah, Bu? Ya. Baca 10 kali pagi setelah salat subuh. Baca 10 kali petang hari menjelang maghrib. Rasulullah menjanjikan siapa yang salawat kepadaku 10 kali pagi hari, 10 kali petang hari, mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Tentang syafaat nanti akan kita bahas sesi yang kedua. Sesi yang kedua jam berapa ya? Ini baru 4 minggu. Lanjut? Lanjut? Sampai jam berapa? Nah, jam 12. Lanjutlah, laju. Balik dulu. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sehingga bisa terus fokus dalam kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW yang dengannya insya Allah kita bisa meneladani dan mendapatkan syafaatnya insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dengan keluarga beliau di dalam mengungkapkan kemuliaan Rasulullah? Orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah itu istrinya, keluarganya, begitu juga pembantunya. Istri Rasulullah Siti Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan ketika ditanya bagaimana budi pekerti Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu budi pekertinya adalah Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau ingin tahu bagaimana penerapan nilai-nilai Al-Quran, maka ketahuilah setiap sisi kehidupan Rasulullah. Dari pertama dia mendapatkan wahyu sampai beliau wafat, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Bagaimana dengan pembantunya dalam menyifati kemuliaan Rasulullah SAW? Siapa pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah? Ibu, siapa pembantu Rasulullah yang bisa jawab pergi haji jika mampu? Pembantu Rasulullah Anas bin Malik, beliau menyifati Rasulullah SAW dengan sifat yang sangat lembut. Aku melayani Rasulullah 10 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah membentakku, dan jika aku melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan lima fa'alta kada, mengapa engkau lakukan ini? Dan jika aku tidak melakukan sesuatu yang dia inginkan,
Dia pun tidak menegurku. Ala fa'alta kadza, mengapa engkau lakukan ini? Menunjukkan saking lembutnya, saking rahimnya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya, enggak pernah membentak. Bagaimana dengan kita, dengan istri? Bentaknya sehari berapa kali? Istri dengan suami bentaknya berapa kali? Bahkan kadang kala istrinya daripada suaminya. Yang senyum-senyum pengalaman juga. Seorang ayah bentak anaknya berapa kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantunya, bukan istrinya, bukan anaknya, enggak pernah membentak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kemuliaan Rasulullah. Bahkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diungkapkan oleh orang-orang kafir yang memusuhinya. Mereka sangat benci terhadap Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, ingin mematikan dakwah Rasulullah. Tetapi soal urusan menyifati Rasulullah mereka jujur, sehingga mereka menggelari Rasulullah dengan gelar yang baik, akhun karim, saudara yang mulia. Menggelari Rasulullah dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Di era modern ini ada seorang non-muslim namanya Michael Hart, menulis buku, judulnya diterjemahkan 100 orang besar di dunia. Beliau mengurutkan tokoh-tokoh dari zaman dahulu sampai sekarang yang membawa perubahan dan pengaruh besar pada kehidupan manusia. Beliau urutkan dengan objektif. Dia menempatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam urutan pertama, orang yang paling besar pengaruhnya di dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang-orang kafir memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar yang baik, akhun karim, saudara yang mulia, Al-Amin, orang yang terpercaya, bahkan mereka